Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, mari kita akan kembali lagi untuk merenungkan firman Tuhan di Renungan 79 ini. Saya percaya firman Tuhan akan meneguhkan, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Dan renungan firman Tuhan saya ambil dari kitab Hosea, pasalnya yang ke-14, ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Berhubung bacaan Alkitab kita hari ini adalah di kitab Hosea, pasalnya yang ke-8 sampai pasalnya yang ke-14. Dan saya akan bacakan ayat renungan kita di Hosea pasal yang ke-14, ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ketiga, berkata demikian. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan firman Tuhan ini saya beri judul bertobat dan kembali kepada Tuhan. Yang saya ambil dari kata bertobatlah yang disebutkan pada ayat yang kedua dan ayat ketiga tadi. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawa sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, sehingga ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik, maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Bapak Ibu Saudara, di sini bertobat adalah menyesali dan meninggalkan dosa-dosa yang pernah dilakukan. Kalau kita melihat dari latar belakang ayat ini pada zaman Nabi Hosea, bangsa Israel pada waktu itu hidup dalam ketidaktaatan. Mereka secara bebas hidup menurut kehendak mereka sendiri, dan mereka melakukan dosa-dosa dengan tidak menghiraukan lagi peraturan dan perintah-perintah Tuhan. Dan kalau kita membaca apa yang dicatat pada pasal-pasal sebelumnya kitab Hosea ini, mereka hidup dalam penyembahan berhala, mereka hidup dalam penipuan, persinahan dan sebagainya. Sehingga Tuhan di sini juga memakai Hosea untuk menegur mereka dengan keras. Tuhan memakai Hosea untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada bangsa Israel. Itu dapat kita baca pada pasal yang ke-13 ayatnya yang ke-9. Di sana berkata, aku membinasakan engkau hai Israel. Siapakah yang dapat menolong engkau? Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Tuhan marah dan memberikan peringatan ini kepada bangsa Israel. Namun kita melihat bangsa Israel tidak juga menghiraukan apa yang disampaikan oleh Tuhan ini. Sehingga kalau kita membaca pada ayatnya yang pertama dalam pasal yang ke-14, di sana dikatakan Samaria harus mendapat hukuman sebab ia memberontak terhadap Allahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bukankah kadangkala kita juga sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai manusia, kadangkala kita tidak menyadari peringatan Tuhan. Kadangkala kita tidak menyadari teguran-teguran yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dan kita tidak menyadari akibat dari dosa itu begitu mengerikan. Dan kalau kita melihat apa yang dicatat dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-23, di sana Rasul Paulus katakan sebab upah dosa itu ialah maut.
begitu mengerikan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, di pasal yang ke-14 ayatnya yang kedua dan yang ketiga ini, Hosea kembali mengingatkan dan mendorong umatnya supaya mereka bertobat. Kenapa? Karena Hosea tahu Tuhan tidak ingin umatnya binasa. Hosea menyebutnya sampai 2 kali. Kata bertobatlah. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Apa maksud Hosea mengajak bangsa Israel untuk bertobat? Di sini kita melihat maksud Hosea mengajak bangsa Israel dan mendorong bangsa Israel untuk bertobat adalah karena ada janji Tuhan dan harapan bagi mereka yang mau datang kepada Tuhan. Ada janji dan harapan yang akan mereka terima ketika mereka bertobat, ketika mereka meninggalkan perbuatan-perbuatan dosa itu. Dan janji, apa janji Tuhan itu? Janji Tuhan itu dapat kita lihat, dicatat pada ayatnya yang ke-5. Dalam pasal yang ke-14 ini juga, aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan. Aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Janji Tuhan adalah bagaimana Tuhan akan memulihkan mereka. Tuhan berjanji akan memulihkan mereka, berarti ada pemulihan dan keselamatan yang Tuhan akan berikan bagi mereka yang mau datang kepada Tuhan. Nah, di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-21 di sana dikatakan demikian. Kisah pasal yang ketiga ayatnya yang Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ayatnya yang ke-19 dan sampai ayatnya yang ke-21 dikatakan, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada pemulihan dan keselamatan bagi mereka yang mau datang dan kembali kepada Tuhan dengan bertobat dan meninggalkan dosa-dosa yang mereka lakukan. Itu sebabnya di sini kita melihat Hosea mengajak bangsa Israel bukan hanya untuk kembali kepada Tuhan dengan begitu saja. Tetapi ada yang harus mereka lakukan, yaitu di sini mereka harus datang kepada Tuhan di dalam doa dan penyesalan mereka. Mereka harus datang kepada Tuhan di dalam doa untuk mengakui dan menyesali perbuatan-perbuatan mereka serta meninggalkannya dengan sepenuh hati. Dengan sungguh-sungguh. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Supaya janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupan mereka yang percaya kepada Tuhan. Yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang akan memberikan keselamatan yang kekal. Nah, itu sebabnya melalui renungan firman Tuhan ini kita dapat belajar dan melihat kembali kepada kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yang hidup di hari-hari terakhir ini, yang hidup di akhir zaman ini. Bapak Ibu Saudara, dengan berbagai macam persoalan yang kita hadapi, dengan berbagai macam hal yang kita alami hari-hari ini, mari kita mau belajar dari setiap firman Tuhan yang kita dengar. Kita mau belajar dari firman Tuhan yang kita dengar sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang mengiring. Apakah hidup kita ini berkenan kepada Tuhan atau tidak?
Apakah hidup kita ini menyenangkan hati Tuhan dengan tidak? Jawabannya ada dalam pribadi kita masing-masing. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kepada Tuhan. Lewat kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan bersama-sama. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memperhatikan kehidupan kita. Dan Dia tidak pernah meninggalkan. Karena apa? Karena ada janji-janji yang Tuhan berikan. Dan janji Tuhan itu adalah janji yang pasti buat kita. Itu sebabnya melalui renungan ini, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus untuk belajar lebih mengerti dan memahami rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Hosea berkata di ayatnya yang ke-10, di sana kata, siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Nah, itu puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita mau belajar mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau datang berdoa kepada Tuhan. Bapa yang ada di dalam sorga, saat ini kami datang kepadamu bersyukur dan berterima kasih lagi lewat kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari saat ini. Biarlah Tuhan menjadi peringatan-peringatanmu, menjadi kegemaran bagi jemaat GPDI El Shaddai Magelang, menjadi penasehat-penasehat kami. Ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepada kami semua. Buatlah kami jemaat GPDI El Shaddai mengerti petunjuk titah-titahmu, supaya merenungkan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib. Terima kasih banyak Tuhan. Ada banyak kasih Tuhan, perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan kasih-Mu itu terus mengalir dalam kehidupan kami, untuk kami dapat mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.